Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Jumpa kembali dengan saya Salim Suharis pada materi efisiensi pada operation sesi yang ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengenal tentang cost atau biaya. Rekan sekalian, agar kita dapat melakukan efisiensi, maka tentu kita harus mampu mengaturnya. Agar kita dapat mengaturnya, tentu kita harus mengenalnya. Oleh karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, maka yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengenali tentang biaya yang ada pada bisnis kita. Biaya pada bisnis kita ini tentu saja masing-masing perusahaan memiliki jenis yang berbeda-beda. Beda bisnis modelnya, tentu beda bisnisnya. Bahkan untuk bisnis yang sama sekalipun, misal bisnis jual pecel, tentu akan memiliki biaya yang berbeda kalau yang satu jual pecel pesanan, dijual melalui order atau pesanan. Yang satu jual pecel di tepi jalan. Yang satu jual pecel di restoran. Yang satunya lagi jual pecel di mall. Sama-sama jual pecel, tapi memiliki jenis biaya yang berbeda antara masing-masing bisnis tersebut. Nah, sekarang kita lihat pada bisnis yang sedang kita jalankan. Dengan bisnis model yang kita terapkan, biaya apa saja yang muncul pada bisnis kita. Seringkali kebanyakan teman-teman UKM pada umumnya tidak mampu mendefinisikan biaya secara detail, sehingga banyak terjadi kekeliruan dalam menghitung total biaya yang terjadi pada bisnis yang bersangkutan. Banyak hal-hal yang sebenarnya membebani keuntungan perusahaan tapi tidak terhitung. Hal ini disebabkan karena bisnis yang dijalankan masih ditopang oleh aktivitas personal. Sebagai contoh, ada kegiatan harus mendeliver produk yang ternyata proses mendelivernya masih dilakukan dengan diantarkan sendiri, menggunakan kendaraan sendiri, oleh kita sendiri, sehingga proses mengantarkan produk tersebut tidak dihitung sebagai biaya. Akhirnya seolah-olah aktivitas usaha tersebut memiliki biaya yang rendah, otomatis akan menghadirkan keuntungan yang tinggi, tapi itu ternyata semu. Kenapa? Karena di dalamnya ada biaya listrik yang ditanggung oleh rumah tangga, ada biaya produksi di dapur yang ternyata ditanggung oleh rumah tangga, ada biaya operation yang ternyata ditanggung oleh rumah tangga, sehingga seolah-olah beban biaya yang ditanggung oleh bisnis tersebut menjadi sangat kecil. Nah, disinilah ketika si pengusaha ini ingin menduplikasi bisnisnya, maka bisnis tersebut menjadi bermasalah. Karena di bisnis yang pertama seolah-olah untungnya besar, tapi begitu diduplikasi ke bisnis yang kedua, ya, outlet yang kedua misalnya, maka kompor yang digunakan, listrik yang dipakai, kendaraan yang dimanfaatkan, itu tidak bisa lagi digunakan pada bisnis yang kedua.
sehingga akhirnya menjadi muncul cost yang menyebabkan nilai keuntungan dari bisnis yang kedua menjadi berbeda dengan yang dapat dihasilkan oleh yang pertama. Nah, ini belum bicara tentang proses delivery perpindahan antar usaha yang terjadi. Sebagai contoh, kalau bisnisnya masih kecil, perpindahannya adalah antara di dapur, ruang tengah, lalu kemudian selesai. Tapi begitu bisnisnya sudah mulai bertumbuh, perpindahannya sudah harus antara gudang A dengan toko, dengan outlet, yang ternyata proses perpindahan itu membutuhkan biaya. Butuh bahan bakar, butuh yang mengantar, butuh armadanya, dan sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan banyak bisnis ketika jumlahnya atau ukurannya masih kecil, mampu menghadirkan ROS, ya, ROS semu, ya. Kenapa semu? Karena banyak biaya yang nggak dihitung, cukup tinggi. Namun begitu bisnisnya diduplikasi, ternyata nilai ROS-nya langsung turun. Yang tadinya dapat 20% ROS, ya, ROS perlu diketahui, sudah kita bahas di pertemuan yang sesi kedua, ya. Nanti silahkan dibuka kembali videonya. Pada bisnis yang kecil, ROS-nya tinggi 20% misalnya, tapi ternyata itu semu. Begitu diduplikasi, terjadi beban-beban yang seharusnya memang sudah ada, tapi ketika masih kecil tidak diperhitungkan. Dan ketika diduplikasi baru bisa dirasakan. Akhirnya menyebabkan nilai ROS-nya turun, bahkan bisa menyentuh angka di titik rugi. Nah, ini menjadi penting karena begini, ketika bisnis kita positif secara real, ketika kita kalikan dengan angka berapapun, maka hasilnya akan menjadi positif. Namun, ketika bisnis kita seolah-olah positif, padahal kenyataannya negatif, begitu kita kalikan dengan angka tertentu, maka hasilnya akan semakin negatif. Itulah sebabnya banyak yang mengalami kondisi ketika bisnisnya masih kecil dapat dinikmati hasilnya, manfaatnya, keuntungannya. Namun begitu bisnisnya tambah besar, ternyata yang dirasakan tinggal masalahnya. Mereka lebih happy ketika bisnisnya masih kecil, dan ternyata begitu bisnisnya membesar, sudah waktunya hilang, bebannya juga makin meningkat. Untungnya ternyata tidak seperti berlipatnya beban dan permasalahan. Akhirnya menderita, dan akhirnya bisnis itu yang tadinya sempat rame di media, dipublis di berbagai liputan, tiba-tiba ownernya menderita setelah lama tidak bisa ditemukan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Kembali ke topik pada sesi kali ini, kenalilah biaya. Kenalilah biaya yang menyebabkan hadir sebagai beban, membebani pendapatan, membebani omset, membebani penjualan, hingga akhirnya tidak mampu menghadirkan keuntungan yang signifikan. Nah, untuk berbicara tentang biaya, yang paling pertama adalah biaya yang langsung terkait dengan produk yang kita deliver. Nah, biaya yang langsung terkait dengan produk tentu akan menyebabkan biaya ini muncul berulang ketika produk ini semakin banyak terjual. Nah, muncul berulang inilah yang menyebabkan dia menjadi berbanding lurus dengan tercapainya pendapatan. Semakin besar pendapatan, maka biaya kategori yang disebutkan tadi nilainya juga akan semakin besar. Selain biaya yang terkait dengan produk, juga ada biaya yang sifatnya mensupport aktivitas proses aktivitas bisnis.
Nah, biaya seperti ini tidak langsung berbanding lurus dengan kegiatan penjualan tadi. Artinya, ketika tidak ada penjualan sama sekali, bisnis tetap harus menanggung biaya kategori yang kedua ini. Namun, ketika pendapatan menjadi semakin tinggi, maka perusahaan tidak harus mengalami beban biaya kategori kedua secara signifikan. Artinya, misal contohnya ketika ada penjualan 100 juta, biaya kategori yang pertama mungkin bernilai misalnya 10 juta. Ketika terjadi penjualan 200 juta, maka biaya ini bisa jadi akan menjadi 20 juta. Ketika tercapai penjualan 500 juta, biaya ini mungkin akan menjadi 50 juta. Nilainya meningkat seiring dengan peningkatan penjualan. Sementara untuk jenis yang kedua, ketika tidak ada penjualan sama sekali, maka biayanya ini tetap ada. Nggak laku jualan sama sekali, dia memunculkan biaya 5 juta. Ketika bisa jualan senilai 10 juta, maka nilai yang kategori kedua ini mungkin senilai 5 juta lebih sedikit. Ketika bisa menjual 100 juta, nilainya kemungkinan 5 juta lebih sedikit agak banyak. Tapi proporsinya makin menurun terhadap penjualan. Kalau kita menggunakan pendekatan yang sesi kedua tempo hari, setiap biaya dibandingkan dengan penjualan, maka kita akan bisa mengetahui berapa proporsi dari biaya tersebut atas penjualan. Nah, jadi untuk kategori pertama proporsinya cenderung tetap, walaupun kemudian ketika bisa ditekan, penekanannya tidak akan signifikan. Sementara kategori yang kedua ini biayanya cenderung tidak berubah, sehingga proporsinya makin lama makin kecil ketika penjualan makin besar. Nah, demikian tadi apa yang harus kita kenali dalam bisnis kita. Apakah biaya tetapnya ataukah biaya berubahnya. Biaya tetap biasa kita kenal dengan fixed cost, biaya berubah biasa kita kenal dengan variable cost. Variable cost mengikuti seberapa besar penjualan, sementara untuk fixed cost cenderung tetap tidak mengikuti seberapa besar penjualan. Silahkan rekan-rekan breakdown, definisikan masing-masing jenis biaya ini bagi bisnis Anda. Kalau kita nggak mengenal biaya yang sudah kita keluarkan pada bisnis kita, bagaimana kita bisa mengelolanya? Oke, sampai di sini sesi ketiga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan tambahan pemahaman dan mudah-mudahan menjadikan manfaat bagi bisnis kita. Terima kasih, tetap berjuang untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita harus memperhatikan hal tersebut. Efisiensi yang kita lakukan jangan sampai menyebabkan penolakan karyawan.